Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Kusuma Mustafa, NIM 2031050201 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang teori perilaku produsen. Pertama yaitu pengertian produksi dalam Islam. Produksi yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat dan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan air. Menurut Imam Al-Ghazali, produksi adalah kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya yaitu perusahaan mebel. Kedua yaitu ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi meliputi 1. Kegiatan produksi, 2. Proses produksi, dan 3. Faktor produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan konsumen. Proses produksi yaitu merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa, yaitu seperti A. Nilai guna bentuk, nilai guna jasa, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna milik. Faktor-faktor produksi meliputi A. Faktor produksi alam, B. Faktor produksi tenaga kerja, C. Faktor produksi modal, D. Faktor produksi keahlian atau skill. Dalam faktor produksi keahlian atau skill ini dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Ketiga yaitu dalil-dalil tentang produksi. Quran surah An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Yang kedua yaitu An-Nahl ayat 11 yang artinya, dia menumbuhkan dari kamu dengan air hujan itu dari tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 20 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Keempat yaitu tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa yang akan datang atau di masa depan. Terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi adalah anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material, yaitu uang, secara maksimal. Dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab produsen. Motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain, sekaligus dirinya sendiri.
Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maksimizer. Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. 1. Keuntungan kerja dan tawakal. Keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produksi yang dilakukan seseorang. Sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kerja merupakan salah satu cara yang halalan thayyiban untuk memperoleh harta dan hak milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya. Kedua yaitu kegiatan produksi pada masa Rasulullah SAW. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu 1. Pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. 2. Perusahaan tenun-menenun. 3. Perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. 4. Perusahaan meriam dan kayu. 5. Perusahaan perhiasan dan kosmetik. 6. Arsitektur perumahan. 7. Perusahaan alat timbangan. 8. Pembuatan alat-alat berburu. 9. Perusahaan perkapalan. 10. Pekerjaan kedokteran. 11. Usaha penerjemahan buku. 12. Yaitu usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Keenam, yaitu formulasi maslahah produsen. Maslahah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat baik fisik maupun non-fisik dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan plus berkah. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya totalnya. Pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, atau berkah maslahah bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan TR min TC min BC. BC yaitu berkah kos, TR yaitu pendapatan total, dan TC yaitu biaya total. Ketujuh, yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah, dan adil. Secara lebih perinci, nilai-nilai Islam dapat dalam produksi meliputi 1. Berwawasan jangka panjang. 2. Menepati janji dan kontrak. 3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. 5. Menemukan presentasi atau produktivitas. 6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat dan rukun akad. 9. Adil dan berinteraksi. 10. Memiliki wawasan sosial. 11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak. 12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Sekian presentasi bab 6 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.